and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas salah satu film berjudul Scare Campaign tahun 2016. Film ini bercerita tentang sekelompok kru acara prank horor yang suka menakut-nakuti orang lain secara ekstrim demi rating dan sensasi. Mereka terbiasa memanipulasi rasa takut orang, menganggap teror sebagai permainan, dan tidak peduli dampak psikologis pada korbannya. Masalahnya dimulai ketika mereka mencoba prank yang lebih berani untuk membuktikan diri mereka. Tapi mereka justru menjadi korban dari teror yang jauh lebih nyata. Mereka diburu oleh kelompok misterius bertopeng yang menjadikan para pembuat prank itu sendiri sebagai pertunjukan bagi penonton dark web di internet. Daripada intronya makin kepanjangan dan kalian juga makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film dibuka dengan beberapa rekaman CCTV sebuah gedung di malam hari. Tempat itu terlihat sepi dan kosong. Tak lama seorang pria bernama George keluar dari mobilnya dan masuk ke gedung tersebut. Ternyata bangunan ini adalah kamar jenazah, dan George baru saja mulai bekerja sebagai satpam pada shift malam. Karena ini malam pertamanya, seorang pegawai perempuan mengajaknya berkeliling. Di tengah tur mereka berpapasan dengan seorang dokter bernama Susie yang terlihat galak dan sangat dingin. Dia sama sekali tidak berbicara. Pegawai itu lalu membawa George ke ruang back and take, tempat jenazah ditangani. Dia menjelaskan bahwa jika ada jenazah masuk, tugas George hanya membuka gerbang utama dan mengarahkan jenazah itu ke ruangan ini. Saat mengobrol santai, perempuan itu bertanya, apakah George orang yang mudah takut? George langsung menjawab tidak, karena merasa sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Namun si pegawai justru mengatakan bahwa banyak orang melihat kejadian paranormal di ruangan tersebut. Dia bahkan pernah melihat mayat tiba-tiba duduk sendiri. Dia juga mengungkapkan bahwa satpam sebelumnya langsung berhenti setelah malam pertamanya. Di momen itu George melihat rambut tersangkut di gergaji tulang, tapi dia memilih untuk tidak membahasnya. Setelah itu pegawai tersebut mengantar George ke pos jaga, menunjukkan peralatan yang ada, dan menuliskan nomor teleponnya di secari kertas. Kemudian dia pun pergi. Beberapa jam kemudian kamera CCTV menangkap sosok misterius, sementara George tertidur di malam pertamanya. Dia terbangun saat ada seseorang menekan bel pintu dan langsung membukanya. Namun di pintu masuk yang dia temukan hanyalah kantong mayat, dan orang yang mengantarnya sudah menghilang. George perlahan mendorong jenazah itu melewati lift dan membawanya ke ruang back and take. Lalu tiba-tiba mayat tersebut bangkit dan duduk tegak. George jelas ketakutan, tapi tetap mendekat untuk memastikan lebih detail. Dia membuka resleting kantong itu dan melihat seorang gadis yang sudah meninggal di dalamnya. Lalu tiba-tiba George yang panik langsung menelpon pegawai perempuan tadi dari dalam pos jaga. Dia juga menjelaskan semua yang dia alami. Namun perempuan itu mengira George hanya bercanda. George selalu menatap monitor CCTV dan melihat gadis itu berjalan mendekatinya dengan cara yang mengerikan. Beberapa detik kemudian gadis tersebut sudah berdiri tepat di depan pos jaga, yang membuat George hampir kehilangan nyali. Di saat yang sama terungkap bahwa semua ini hanyalah prank. Pegawai perempuan itu bernama Emma, dan bersama timnya, dia sedang merekam acara TV bernama Scare Campaign. Tim ini dipimpin oleh pria bernama Marcus, dibantu asistennya yang bernama Dick. Sementara gadis yang menjadi mayat tadi adalah aktris bayaran bernama Ayaka. Awalnya mereka menikmati prank tersebut sambil memutar suara-suara menyeramkan di posnya George. Namun suasana langsung berubah saat George mengeluarkan pistol. Emma buru-buru memperingatkan Ayaka lewat intercom, tapi komunikasinya terputus. Tidak punya pilihan lain, Emma berlari langsung ke lokasi. Marcus pun memerintahkan kru lain bernama Susie, Tony, dan JD untuk segera berhenti. Tak lama Ayaka muncul di hadapan George sambil berteriak seperti kerasukan. Tepat sebelum George sempat menembaknya,
Emma datang dan membongkar bahwa semuanya hanyalah prank. Saat Emma mengambil pistol itu, dia sadar bahwa senjatanya hanya mainan. Marcus dan kru lainnya pun muncul, dan kamera menyorot celana George yang basah karena ketakutan. Emma kemudian memberitahu George bahwa dirinya baru saja masuk acara TV yang bernama Scare Campaign. Namun saat dia berjalan pergi, terlihat jelas raut marah dan kecewa di wajahnya. Adegan lalu berpindah ke sesi casting, di mana seorang gadis bernama Abby sedang diwawancarai oleh Marcus untuk posisi wanita horor baru di acara tersebut. Marcus mengajukan beberapa pertanyaan, bahkan menyuruh Abby berteriak untuk menguji kemampuan aktingnya. Ternyata Abby sangat natural, dan Marcus langsung merekrutnya saat itu juga. Tak lama kemudian Marcus mendapat telepon dari bos mereka yang bernama Vicky, di mana dia meminta rapat darurat. Setelah itu Marcus menuju ke ruangan Dick yang sedang memamerkan hasil editing videonya. Melihat hal itu, Emma tiba-tiba mengatakan bahwa dia ingin keluar dari acara tersebut. Marcus pun menyuruh Dick keluar ruangan. Emma meluapkan kekesalannya. Dia mengatakan bahwa dia lelah dengan prank yang semakin berbahaya. Dia takut suatu hari nanti mereka akan bertemu orang yang salah dan bisa berakhir celaka. Namun Marcus justru berpendapat bahwa prank akan terasa lebih seru jika sedikit keluar dari skenario. Lalu dia membujuk Emma untuk bertahan sampai akhir musim nanti. Di sini terungkap bahwa Emma dan Marcus dulunya adalah pasangan, dan sampai sekarang hubungan mereka masih cukup dekat. Beberapa waktu kemudian seluruh tim berkumpul di ruang rapat untuk membahas prank yang berikutnya. Marcus mengungkapkan bahwa mereka akan melakukan syuting di rumah sakit jiwa terbengkalai yang ditutup sejak tahun 90-an. Tak lama setelah itu, Vicky datang membawa kabar yang penting. Dia membuka sebuah situs dark web bernama Masked Freaks yang berisi berbagai video ekstrim. Salah satu videonya menampilkan adegan pengorbanan manusia yang palsu. Awalnya tim tertawa karena menganggap aktingnya sangat buruk. Namun Vicky mengatakan bahwa inti video itu akan baru dimulai. Tak lama beberapa sosok bertopeng menyeramkan muncul dan membunuh para aktor satu persatu dengan brutal. Semua terlihat sangat nyata. Marcus dan timnya langsung terdiam ketakutan. Vicky kemudian menjelaskan bahwa Masked Freaks sangat populer di kalangan anak muda. Bahkan orang-orang rela membayar mahal untuk menonton acara mereka. Channel tersebut sudah memiliki lebih dari 15 juta subscriber. Vicky juga mengeluhkan bahwa Scare Campaign terus menurun dan rating mereka rendah. Episode mereka juga biasa aja. Dan akhirnya Vicky memberi Marcus satu kesempatan terakhir. Jika episode berikutnya mendapat respon buruk, maka acara tersebut akan dibatalkan. Situasi ini membuat tim berada di posisi sulit. Mereka sadar bahwa prank selanjutnya harus berhasil. Adegan berikutnya memperlihatkan mereka sudah berada di rumah sakit jiwa terbengkalai, memasang berbagai peralatan dan kamera di setiap sudut ruangan agar semua kejadian bisa terekam. Sementara itu, Abby dirias agar terlihat seperti hantu. Sementara Emma masih merasa tidak tenang dan terus menanyakan detail tentang target mereka. Tapi Marcus tetap meyakinkan bahwa semuanya aman. Tak lama kemudian, target baru bernama Rohan tiba di lokasi. Dick melihatnya lewat kamera dan memberi aba-aba agar semua kru bersiap. Episode comeback mereka pun dimulai. Emma yang memegang peran utama menyamar sebagai perawat dan mendekati Rohan di area taman. Rohan terlihat sibuk menatap taman dan mengaku bahwa dia pernah bekerja di tempat ini. Dengan sedikit cemas, Emma menjelaskan bahwa mereka berencana membuka pusat terapi anak dalam beberapa bulan ke depan, sehingga mereka membutuhkan seorang penjaga area. Saat Emma terus berbicara, Rohan tiba-tiba melihat sosok Abby berdiri di jendela. Susie yang menyamar sebagai tukang kebun segera mengalihkan perhatiannya. Ketika Rohan kembali melihat ke arah jendela, sosok itu sudah menghilang. Karena kaget, dia pun bertanya pada Emma apakah gadis itu salah satu pasien di sana. Emma pun menjawab bahwa belum ada pasien yang dirawat di sana. Emma lalu membawa Rohan ke ruangannya untuk diwawancara. Dia berpura-pura membuka surat di meja. Di sana Rohan mengatakan bahwa dia hafal setiap sudut di bangunan ini. Bahkan mengklaim bahwa rumah sakit jiwa itu dulu adalah rumahnya. Saat melihat sebuah foto di dinding, dia mulai bergumam sendiri.
Ketika Emma menanyakan maksudnya, Rohan justru berteriak marah dan menyuruh Emma untuk tidak ikut campur. Tiba-tiba telepon berdering. Markus mengatakan bahwa Rohan adalah korban yang spesial. Namun jika episode ini berhasil, hasilnya akan sangat besar. Emma mencoba menghentikan prank ini, tapi Markus langsung memutus sambungan. Karena kesal, Emma pun pergi menemui Markus dan meninggalkan Rohan sendirian di ruangan itu. Markus pun memulai tahap berikutnya dari prank. Dia dan Dick membuka pintu dan memutar suara menyeramkan seorang anak kecil yang membuat Rohan keluar ruangan dan mengikutinya. Lalu Susie memberi sinyal dengan melempar bola, mengarahkan perhatian Rohan ke Abby. Saat melihat gadis hantu itu, Rohan justru terlihat tidak takut dan malah mulai mengikutinya. Semua pergerakannya dipantau Markus dan kru lewat kamera CCTV. Tak lama Rohan tiba di sebuah ruangan lantai atas yang tampak menyeramkan, tempat si Tony bersembunyi sambil merekam. Di saat yang sama, Emma melihat semua kejadian itu lewat monitor. Markus lalu memulai fase terakhir dari prank, yaitu Abby menghadapi korban secara langsung. Namun tepat saat Markus memberi lampu hijau, Emma menyadari bahwa pembuka surat tajam dari ruangannya tadi sudah menghilang. Dia pun panik dan mencoba menghentikan prank tersebut, tapi sudah terlambat. Rohan sama sekali tidak menghiraukan mereka. Dia malah beralih ke Tony. Tak tahan melihat itu, Emma berlari menuju ke ruangan tersebut sambil membawa obeng sebagai senjata. Namun setibanya di sana, dia mendapati Tony sudah tewas tergantung dan Abby dilempar keluar jendela. Markus memperingatkan Emma lewat intercom agar segera kabur. Lewat kamera dia melihat Rohan sedang mendekat. Terjadilah kejar-kejaran panjang di dalam bangunan tersebut. Dalam pelariannya, Emma menanyakan latar belakang si Rohan. Markus akhirnya mengaku bahwa Rohan adalah mantan pasien rumah sakit jiwa tersebut dan pernah melakukan kejahatan brutal. Mendengar hal tersebut, Emma memaki Markus sambil terus berlari. Tak lama Emma tiba di sebuah ruangan gelap dan bertanya arah setelah melihat kamera. Namun Markus mengatakan bahwa mereka tidak memasang kamera di sana. Karena ketakutan, Emma berlari ke lantai atas dan bertemu Susie. Tapi sebelum Emma sempat menjelaskan apa yang terjadi, dia pun langsung kembali kabur. Dan pengejaran pun terus berlanjut. Setelah beberapa saat, Rohan berhasil menjebaknya di depan pintu terkunci dan hampir membunuhnya. Beruntung, JD tiba-tiba membuka pintu dan menyelamatkan Emma. Mereka berdua mengunci pintu tersebut dan menunggu sampai keadaan aman. Emma lalu menghubungi Markus dan Dick di ruang kontrol dan memohon agar mereka segera menghubungi polisi. Namun mereka beralasan masih mencoba mengurus masalah hukum terlebih dahulu. Lalu tiba-tiba, Emma dan JD hanya bisa menyaksikan semuanya lewat monitor kamera, tanpa bisa berbuat apa-apa. Menyadari bahwa mereka bisa jadi korban yang berikutnya, Emma dan JD pun memutuskan kabur secepat mungkin. Mereka berlari menuju mobil milik tim, namun JD tidak menemukan kuncinya. Dia pun bergegas kembali ke ruang kontrol untuk mengambil kunci cadangan, meninggalkan Emma sendirian di dalam mobil. Namun ketakutannya menjadi kenyataan. Rohan ternyata sudah duduk di kursi belakang. Karena panik, Emma pun spontan mencocol tangan Rohan dengan obeng lalu melarikan diri. Rohan menjerit kesakitan, dan disinilah kebenaran terungkap. Ternyata si Rohan juga seorang aktor. Dan seluruh kru sebenarnya masih hidup. Karena korban yang sesungguhnya dari prank ini ternyata adalah si Emma. Karena kesakitan, Rohan pun memaki Markus karena rencana gila tersebut. Markus mencoba menenangkannya, namun Rohan marah dan memutus komunikasi, yang menyatakan bahwa dia sudah selesai dengan semua ini. Setelah itu dia pun berusaha mencabut obeng dari tangannya. Saat kita mengira semuanya telah berakhir, ternyata teror yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dua sosok bertopeng menyeramkan muncul dan mengelilingi Rohan sambil membawa kamera.
Rohan mengira mereka bagian dari acaranya Markus, tapi ternyata anggapan tersebut salah. Kedua sosok tersebut langsung membunuh Rohan dengan brutal. Sementara itu, Markus menghubungi kru lewat intercom dan menyuruh mereka tetap di tempat. Sementara dia pergi menemui Rohan untuk menyelesaikan masalah. Tony masih bersembunyi di lantai bawah, sementara Susie tidak diketahui keberadaannya. Tak lama kemudian, Dick yang sendirian di ruang kontrol melihat gangguan aneh di kamera dan mencoba memperbaikinya. Di tempat lain, Emma masuk ke sebuah ruangan dan terkejut melihat siaran langsung Dick di sebuah laptop. Saat Dick menyadari Emma melihatnya, dia buru-buru mematikan kamera karena menyadari kesalahannya. Beberapa detik kemudian, Dick melihat banyak pria bertopeng muncul di monitor. Saat kamera diarahkan ke wajahnya, salah satu dari mereka mencekik Dick dengan tongkat kontrol, lalu menguliti wajahnya. Di sisi lain, Emma yang mulai curiga menyelidiki laptop tersebut. Betapa terkejutnya dia saat menemukan berbagai video yang membuktikan bahwa semua kejadian sebelumnya hanyalah prank untuk menjadikannya korban. Dengan emosi, Emma pun berteriak memanggil Markus di depan kamera, menuntutnya untuk muncul, namun tak ada jawaban. Ternyata beberapa kamera di sana bukan milik tim mereka, melainkan milik para sosok bertopeng, dan mereka mulai bergerak. Sementara itu, Markus tiba di mobil van untuk menemui Rohan, tapi dia justru menemukan Rohan sudah tewas. Karena panik, Markus pun mencoba meminta bantuan, namun ponselnya tidak mendapat sinyal, dan Dick juga tidak merespon. Tiba-tiba Markus melihat sosok-sosok bertopeng berjalan perlahan ke arahnya. Dia pun langsung mengenali mereka dari video di dark web dan sadar bahwa timnya benar-benar dalam bahaya. Markus pun segera kabur dari tempat itu. Di tengah pelariannya, dia bertemu dengan Emma yang tanpa ragu memukul wajahnya. Markus berusaha menjelaskan bahwa Rohan sudah mati, dan kali ini bahaya yang mereka hadapi sangat nyata. Namun Emma tidak mempercayainya, karena sebelumnya dia jadi korban prank si Markus. Tak lama kemudian, para penyusup bertopeng muncul. Emma sempat berani melawan salah satu dari mereka, karena dia mengira semua ini masih bagian dari prank. Namun ketika dia dibanting ke lantai, Emma akhirnya sadar bahwa ini bukan lagi permainan. Para Masked Freaks lalu mengepung Markus dan Emma dan siap menghabisi mereka. Namun tiba-tiba salah satu dari mereka menerima pesan lewat intercom, dan seluruh kelompok itu mundur begitu saja. Setelah situasi sedikit aman, Emma berusaha menyelamatkan Abby dan pergi bersama Markus ke lokasi terakhirnya. Namun saat tiba, mereka menemukan JD sudah tewas, tergeletak dalam genangan darah. Terlihat di perutnya tertancap sebuah kamera. Markus memutar rekaman tersebut yang memperlihatkan bagaimana para pembunuh itu masuk, lalu membunuh JD dan menculik Abby. Pemimpin kelompok bertopeng kemudian memberi perintah agar Markus dan Emma datang ke ruang kontrol jika ingin melihat si Abby. Karena tak punya pilihan, mereka pun menuruti perintah itu. Dalam perjalanan, Emma mengambil senjata tajam untuk berjaga-jaga. Setibanya di ruang kontrol, Emma melihat kepala Markus sudah berlumuran darah. Namun ternyata itu adalah darah yang menetes dari tubuh Susie yang sudah tergantung di langit-langit. Tak lama, layar kamera yang diretas menampilkan Tony yang dibelah dua dengan gergaji. Saat mereka terdiam ketakutan, pemimpin Masked Freaks muncul dan menjelaskan bahwa semua ini dilakukan demi hiburan untuk penonton mereka. Dia mengatakan bahwa kini yang menjadi tontonan adalah para pembuat prank itu sendiri. Lalu dia memperlihatkan video Abby yang dikubur hidup-hidup di dalam peti mati, dan memberi waktu 5 menit sebelum Abby mati kehabisan nafas. Karena panik, Markus dan Emma berlari menuju ke lokasi tersebut. Di tengah jalan, mereka diserang salah satu pembunuh. Namun Emma berhasil mencocolnya. Saat topengnya dilepas, mereka terkejut karena psikopat itu hanya seorang anak kecil. Tak lama mereka tiba di lokasi dan berhasil mengeluarkan Abby dari peti dan menyelamatkannya tepat waktu. Namun saat hendak kabur, para pria bertopeng kembali muncul dan mengepung mereka. Sang pemimpin mengatakan bahwa tidak ada akhir yang bahagia, tapi dia mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan, di mana penonton ingin Emma tetap hidup.
Emma pun diberi pilihan untuk menyelamatkan satu orang. Mendengar hal tersebut, Markus menerima nasibnya dan membiarkan Emma menyelamatkan Abby. Emma pun membawa Abby ke mobil van dan kabur mencari bantuan. Sementara Markus dipukul hingga pingsan. Di adegan terakhir, Markus terbangun di sebuah ruangan dan melihat salah satu rekannya sedang dibedah hidup-hidup. Dia memaki para Masked Freaks karena menurutnya mereka tidak punya kreativitas. Kelompok mereka hanyalah orang kejam tanpa adanya arti. Namun sebagai balasan, mereka menunjukkan sebuah video yang mengungkap plot twist terakhir, di mana Abby ternyata bagian dari kelompok Masked Freaks. Abby adalah mata-mata yang membocorkan seluruh rencana tim. Markus justru terkesan dengan plot twist tersebut dan akhirnya memuji para psikopat itu. Setelah itu, Markus dibawa dengan tandu menuju ke tungku pembakaran untuk dihanguskan hidup-hidup. Di sisi lain, Emma dan Abby terlihat melaju di tengah gelapnya malam. Namun Emma menyadari ada kamera di dalam mobil tersebut, yang menandakan bahwa teror ini belum benar-benar berakhir. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengeprengkan. Jadi secara keseluruhan kita tahu film Scare Campaign itu bukan cuma film horor biasa. Film ini ngebahas tentang sekelompok orang yang menjadikan ketakutan sebagai hiburan. Sampai akhirnya mereka sendiri terjebak di teror yang jauh lebih kejam dan nyata. Di sini kita dikasih lihat kalau batas antara prank dan kekejaman itu tipis banget. Apalagi ketika semua itu berujung demi tontonan. Dan di akhir cerita, film ini mengingatkan kita, kadang yang merasa paling memegang kendali, justru dialah yang jadi korban terakhir. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.